warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menampilkan roleplay IPE dan IPC dengan kasus usus buntu. Saya Kansa Aulia sebagai narator, Razita Sima sebagai dokter umum, Inka Azahra sebagai dokter radiologi, Raden Ajeng Siti Fatimah Zahra sebagai pasien, Kiki Nur Halifah sebagai keluarga pasien, Askia Nur Nadifa sebagai nurse 1, Nashwa Oktavia sebagai nurse 2, Fahrul sebagai petugas laboratorium. Di siang hari, datang seorang pasien bernama Raden yang berusia 18 tahun ke rumah sakit Hermina dengan keluhan nyeri perut, mual dan muntah, sembelit, serta demam dan menggigil. Hal ini menyebabkan pasien tidak nyaman dan sulit tidur. Berdasarkan keluhan tersebut, dokter menyarankan untuk periksa laboratorium kepada perawat yang mendampingi pemeriksaan. Lalu perawat membawa pasien ke laboratorium. Di laboratorium, petugas laboratorium mengambil darah dan dirujuk ke ruang radiologi untuk pemeriksaan USG. Permisi sus, ini adik saya. Dia setelah pulang sekolah muntah-muntah dan dari beberapa hari lalu nafsu makannya menurun dan demam, terus juga perutnya sakit, lalu susah tidur sus. Kenapa ya sus? Baik Mbak, adiknya bisa duduk terlebih dahulu dan Mbak silakan mengurus administrasi terlebih dahulu ya. Baik sus. Setelah keluarga pasien mengurus administrasi, lalu perawat 1 mengantarkan pasien ke IGD untuk melakukan anamnesa. Silakan duduk dulu Mbak, bolehkah saya tahu data diri adiknya? Baik sus, nama adik saya Raden Ajeng Siti Fatimah Zahra dengan tanggal 27 Desember 2004. Keluhan adiknya apa saja ya? Perut saya sakit sus, mual, muntah, terus sembelit juga, terus nggak enak gitu perutnya. Iya nih sus, tapi adik saya tidak kenapa-napa kan ya sus, soalnya dia dari kemarin tidak nafsu makan. Baik Mbak, jangan khawatir ya. Keluhan ini saya akan berikan kepada dokter ya. Perawat mengantarkan kakak beradik tersebut menuju ruangan dokter. Kemudian perawat 1 melaporkan keluhan pasien kepada dokter umum. Selamat siang adik, sini adik berbaring dulu ya, dokter periksa. Baik adik, setelah saya periksa, diagnosa sementara adik terkena gejala usus buntu. Tetapi agar lebih akurat, adik akan melakukan pengambilan darah di lab dan melakukan pemeriksaan USG di ruang radiologi. Suster tolong dibantu ya. Baik adik, mari saya antar. Baik sus, terima kasih ya. Adik dan kakak sudah tiba di bagian laboratorium untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Permisi, selamat pagi Bapak Farul. Selamat siang juga, ada yang bisa saya bantu? Ini Pak, rekam medis dari Aden Rajeng yang diagnosa sementara terkena gejala usus buntu. Baik, pertama-tama saya akan jelaskan dulu prosedurnya ya. Nah, di sini adik Raden nanti saya akan mengambil sampel darahnya. Setelah selesai nanti, akan saya rujuk kembali ke ruang radiologi. Jadi saat ini saya akan ambil sampel darahnya dulu ya dek. Nah, untuk sekarang Mbak dan adiknya bisa langsung saya rujuk ke ruang radiologi untuk mengecek USG sembari menunggu hasil sampelnya. Perawat laboratorium pun mengambil sampel darah si pasien. Setelah selesai, kakak beradik langsung dirujuk ke ruang radiologi untuk pengecekan. Baik, Yesus, bisa langsung diantar ke ruangannya. Mbak sama adik bisa tolong kerjasamanya menunggu 10 menit hingga hasil sampel keluar. Baik sus. 10 menit kemudian, hasil sampel darahnya keluar. Nurse 2 pun mempersilahkan masuk untuk dijelaskan lebih lanjut oleh dokter. Halo adik, bisa langsung berbaring ya. Dokter pun melakukan pemeriksaan kepada pasien dan menjelaskan hasil dari pemeriksaan USG.
Baik Mbak, dari hasil pemeriksaan USG yang sudah dilakukan, usus buntu adik Mbak ini tambah membesar lebih dari 6 mm. Dinding usus buntunya juga tambah menebal, mengalami pembengkakan dan non-compressible, yang menandakan adanya peradangan pada usus buntu adik Mbak. Jadi kami mendiagnosis kalau adik Mbak terkena gejala usus buntu atau appendicitis. Kita bisa melakukan tindakan operasi untuk mencegah terjadinya infeksi lebih lanjut pada adik Mbak. Allah, jadi harus dioperasi ya dok. Tapi ada efek atau kendala lainnya nggak dok? Soalnya adik saya ini belum pernah dioperasi dok. Baik, yang sudah dijelaskan di atas, Mbaknya selaku wali dari pasien harap bekerjasama kepada tim medis dan menyetujui tindakan yang akan dilakukan oleh pihak rumah sakit. Jadi saya harap Mbaknya sama adiknya bisa kembali dulu besok untuk melakukan tindakan yang harus dipersiapkan dulu ya. Baik dok, jadi besok saya harus balik lagi ya dok untuk tindakan operasi adik saya. Mbak, jadi nanti sisanya untuk informasi lebih lanjut lagi akan diberitahukan oleh perawat di sini. Jadi Mbaknya dan adiknya bisa pulang terlebih dahulu untuk mempersiapkan nanti ketika dokter umum akan memberikan resep yang akan menembus obat di bagian instalasi farmasi. Terima kasih dok, saya permisi ya. Baik Mbak, cepat sembuh ya adiknya. Terima kasih dokter. Mari Mbak, saya antar ke instalasi farmasi untuk menebus obatnya. Baik sus.